Cerita dimulai saat bumi berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Planet ini sudah rusak total dan tak memungkinkan lagi bagi manusia untuk bertahan hidup di atas permukaannya. Menghadapi kepunahan, sekelompok ilmuwan dan insinyur sepakat membangun sebuah kota perlindungan rahasia jauh di bawah permukaan tanah. Kota bawah tanah tersebut diberi nama Ember City. Para perancang kota menetapkan satu aturan mutlak. Tak ada seorang pun boleh kembali ke permukaan bumi sebelum 200 tahun berlalu. Dan berdasarkan kalkulasi ilmiah, bumi diperkirakan baru akan pulih juga kembali layak dihuni setelah 2 abad. Untuk memastikan rencana ini berjalan, para ilmuwan menciptakan sebuah kotak besi misterius yang dilengkapi waktu hitung mundur otomatis, di mana kotak tersebut diprogram agar bisa terbuka tepat setelah 200 tahun. Juga di dalamnya tersimpan seluruh petunjuk teknis dan instruksi cara keluar dari Ember City untuk kembali ke permukaan. Kota itu pun diserahkan kepada wali kota pertama, lalu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, rantai komando terputus saat kotak berada di tangan wali kota ke-47. Sang wali kota tewas mendadak akibat serangan jantung sebelum sempat menyerahkan kotak atau membagikan rahasianya kepada penerusnya. Dan akibat insiden tersebut, keberadaan kotak itu perlahan terlupakan dan terkubur di dalam lemari penyimpanan. Hingga waktu terus berjalan, tepat setelah batas 200 tahun terlampaui, mekanisme kunci kotak tersebut terbuka dengan sendirinya di dalam lemari yang berdebu. Namun sayangnya, karena informasi telah terputus selama puluhan tahun, sudah tak ada satupun warga kota yang menyadari arti atau keberadaan kotak tersebut. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan kondisi Ember City. Kota bawah tanah ini beroperasi di bawah kontrol birokrasi yang sangat ketat, di mana seluruh sektor pekerjaan diatur oleh departemen khusus untuk menjaga sirkulasi kota tetap berjalan. Dan ada satu hal yang unik dari kota ini, yaitu penentuan profesi di kota ini dilakukan menggunakan sistem undian lotre. Tak peduli seberapa tinggi tingkat pendidikan atau bakat seseorang, mereka semua dipaksa menerima pekerjaan apapun yang keluar dari kertas undian tersebut. Pun keterbatasan teknologi juga menjadi masalah utama di Ember City, sebab hampir seluruh aktivitas perawatan kota dilakukan secara manual karena ketiadaan suku cadang modern. Kota ini tak memiliki jaringan listrik mandiri, di mana seluruh pasokan cahaya bergantung sepenuhnya pada satu generator bertenaga turbin rahasia berukuran raksasa yang ditempatkan di level terbawah. Masalah terbesarnya, Ember City hanya didesain secara struktural untuk bertahan selama 200 tahun, yang karena usia kota ini sudah melewati ambang batas tersebut, seluruh fasilitas pun mulai mengalami malafungsi massal, di mana kerusakan komponen generator memicu pemadaman listrik total secara acak hampir setiap hari, yang mengancam kota akan kegelapan permanen. Di tengah krisis energi ini, seorang pemuda bernama Don memiliki ambisi untuk menjadi teknisi listrik. Ia ingin membongkar dan memperbaiki generator utama demi menghentikan krisis pemadaman. Ayah Don sendiri dulunya adalah mantan teknisi listrik yang gagal menyelesaikan masalah generator tersebut, dan Don bertekad melanjutkan eksperimen ayahnya. Di sisi lain, di sudut lain kota, seorang gadis bernama Lina memiliki impian yang sangat berbeda. Ia mengincar posisi sebagai petugas pengantar pesan cepat yang bertugas menghubungkan komunikasi verbal di seluruh sektor Ember City. Hari penentuan lotre pekerjaan pun akhirnya tiba. Namun, hasil undian justru berbalik dari ekspektasi mereka. Lina mendapatkan kertas lotre sebagai pekerja pipa air bawah tanah, sedangkan Don justru terpilih menjadi pengantar pesan, yang tentu hasil ini pun membuat keduanya kecewa. We flourish above our mind. Menggunakan logika taktis,
Don menyadari bahwa posisi pekerjaan pipa air justru jauh lebih menguntungkan baginya sebab sektor pipa bawah tanah berada di level yang sama dengan ruangan generator utama. Don langsung menemui Lina dan menawarkan opsi tukar pekerjaan. Lina yang sangat menginginkan posisi messenger atau pengantar pesan langsung menyetujui tawaran tersebut dengan sangat gembira. Lina lalu pulang ke rumahnya untuk menyampaikan kabar baik ini kepada neneknya yang sudah lanjut usia. Remember? Oh, Poppy. He was helping me. Poppy. Saat malam tiba, seperti rutinitas biasanya, Lina memutarkan sebuah rekaman pita suara lama milik mendiang ayahnya untuk menidurkan adiknya yang masih bocil. Ayah Lina sudah lama meninggal dan rekaman audio itu adalah satu-satunya aset peninggalan yang tersisa. Namun, ada satu detail ganjil di akhir rekaman tersebut, yaitu selalu terdengar suara intervensi dari seorang pria bernama Bor, sebab melalui nada bicaranya, Bor terdengar dilingkapi rasa bersalah yang besar atas suatu insiden dan menegaskan bahwa ia selalu mendampingi ayah Lina hingga saat akhir. Dan tepat setelah kalimat itu diucapkan, rekaman audio itu langsung terputus secara misterius. Keesokan harinya menjadi hari pertama Lisa beroperasi sebagai messenger. Hingga saat Lina tengah menyampaikan pesan kepada sang bibi, tiba-tiba seorang pria berteriak histeris, memperingatkan warga bahwa ia baru saja menerobos batas luar kota dan masuk ke Dark Place, wilayah terlarang yang haram disentuh oleh siapapun. Pria itu pun mengklaim jika dirinya diserang oleh spesimen monster berukuran masif. Lalu, ia melemparkan sebuah potongan organ tubuh makhluk itu ke tanah sebagai bukti fisik. Namun, warga mengabaikan peringatannya dan malah menganggapnya gila. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan pria itu karena telah melanggar hukum pembatasan wilayah. Don't dig too deeply. Sementara itu, Don memulai shift pertamanya di instalasi pipa bawah tanah. Dari pengamatan langsung pada infrastruktur teknis, Don menyadari bahwa Ember City sedang menghitung mundur menuju kehancuran total sebab generator utama sudah berada di ambang kerusakan kritis. Kebocoran pipa terjadi di seluruh sektor dan yang paling parah, inventaris logistik kota sudah kehabisan suku cadang atau komponen pengganti. Para pekerja senior pun bahkan sudah angkat tangan dan bersikap apatis. Mereka hanya pasrah menunggu waktu sampai sistem kota mati total. Don menolak menyerah pada situasi, didorong oleh kebutuhan akan data. Don diam-diam mencuri cetak biru peta Ember City dari kantong mentornya saat mentornya lengah. Hingga saat menganalisis struktur peta tersebut, Don menemukan satu titik ganjil berupa sebuah pintu baja terkunci yang lokasinya sengaja dihapus atau tidak dicantumkan dalam dokumen resmi. Menggunakan peralatan seadanya, Don membongkar paksa kunci tersebut dan di baliknya terbentang sebuah terowongan evakuasi vertikal yang gelap gulita tanpa instalasi penerangan sedikit pun. Karena keterbatasan visibilitas, Don membatalkan eksplorasi terowongan dan beralih menyisir koridor samping hingga menemukan seutas tali tambat besar yang menjuntai dari langit-langit beton. Don pun memanjat tali tersebut dan menembus sebuah ruangan perimeter atas yang ternyata merupakan kompleks gudang penyimpanan makanan utama kota. Sebelum sempat menyisir sisa inventaris, pengawas gudang memergoki keberadaannya dan langsung mengusir Don keluar dari area steril tersebut. Dan tepat setelah momen pengusiran itu, pemadaman listrik massal kembali menghantam seluruh Ember City. Berbeda dengan pemadaman intermiten biasanya, kali ini durasi kegelapan berlangsung jauh lebih lama, memicu kepanikan di kalangan warga yang ketakutan jika generator utama telah mati secara permanen. He said he heard water. Setelah sistem listrik berhasil dipulihkan secara darurat, Lina bergegas pulang untuk memeriksa kondisi keluarganya. Dalam kondisi sarawak pasca pemadaman, sang nenek yang mengidap demensia mendadak mencoba menyampaikan informasi krusial mengenai sebuah objek rahasia yang tersimpan di dalam rumah mereka. Sang nenek menjelaskan bahwa objek itu adalah sebuah kotak logam misterius yang dulunya diwariskan khusus di kalangan wali kota teratas.
Namun, jalurnya terputus hingga akhirnya tertimbun di lemari keluarga mereka. Lina pun langsung membongkar tumpukan barang bekas di loteng hingga akhirnya ia berhasil mengevakuasi kotak logam tersebut. Kunci otomatisnya sudah terbuka, namun karena sang nenek yang sudah pikun, ia melupakan pesan yang ada di dalam kotak tersebut. What's so special? I don't remember. Okay, Granny, I've got to get back to work. Keesokan harinya, Lina menerima tugas untuk mengantarkan nota diplomatik langsung ke kantor wali kota Ember City. Hingga begitu melangkah masuk ke ruang kerja, Lina menangkap gerak-gerik mencurigakan. Sang wali kota tampak panik dan buru-buru menyembunyikan sebuah kunci ke dalam laci mejanya saat Lina hendak menyampaikan pesan secara haharewosan. I was just curious. He was my great. I still live in the same place he did. Saat berjalan keluar, Lina kembali mendeteksi anomali. Ia melihat seorang penjaga gerbang bernama Lufer sedang melakukan transaksi rahasia dan berbisik mencurigakan dengan seorang oknum di sudut gelap. What's going back for good? Lina mulai fokus memecahkan teka-teki dokumen di dalam kotak logam warisan keluarganya. Ia bersama Don mengidentifikasi sebuah simbol aneh yang tercetak di atas penutup kotak. Di dalamnya, mereka menemukan serpihan-serpihan kertas dokumen yang strukturnya menyerupai potongan sebuah cetak biru. Mereka pun lalu menyusun kembali potongan-potongan kertas tersebut satu persatu secara presisi, dan begitu seluruh fragmen terpasang, mereka mendapati sebuah fakta krusial. Yaitu, dokumen itu adalah instruksi sekaligus peta rahasia untuk keluar dari Ember City menuju permukaan bumi, di mana peta itu memetakan sebuah jalur terowongan khusus. Indikator itu pun langsung memicu ingatan Don pada pintu baja misterius yang ia temukan di dekat instalasi pipa bawah tanah. Don yakin peta rahasia ini adalah panduan navigasi untuk menembus terowongan gelap di balik pintu tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pun bergerak diam-diam menuju koordinat terowongan terlarang tersebut. Dan tepat saat mereka mengintai di dekat pintu masuk, mereka melihat seorang pria dengan langkah pincang berlari ketakutan keluar dari dalam kegelapan. Hingga setelah pria itu menghilang di tikungan koridor, Lina dan Don memeriksa area dan menemukan beberapa paket logistik makanan kaleng premium tergeletak di tanah. Temuan ini pun tentu memicu kebingungan di antara mereka, sebab komoditas pangan mewah seperti itu sudah bertahun-tahun lenyap dari inventaris resmi Ember City. Hingga sebelum mereka sempat menganalisis asal barang tersebut, sebuah pergerakan muncul dari balik terowongan gelap, yaitu seekor makhluk mutasi raksasa merangsek maju ke arah mereka. Thanks for another great idea. Di dalam ruang evakuasi, pandangan Lina tertuju pada helm pengaman tua yang dikenakan oleh Don dari tadi. Begitu membaca nama yang terukir di atasnya, Lina seketika tersentak sebab helm itu adalah milik mendiang ayahnya. Don menjelaskan, berdasarkan laporan resmi kota, pemilik helm itu tewas akibat kecelakaan kerja dan tenggelam saat memperbaiki saluran pipa air utama. Namun, Lina mendeteksi ada kejanggalan dalam laporan tersebut. Sebagai pekerja messenger, ia tahu debit pasokan air di Ember City terlalu kecil untuk bisa membuat seorang pekerja dewasa tenggelam secara tak sengaja. Demi mencari kejelasan, Lina kemudian menemui bibinya untuk membongkar arsip masa lalu. Hingga di bawah tekanan interogasi Lina, sang bibi akhirnya mengaku bahwa ayah Lina sebenarnya telah lama mendeteksi keberadaan dunia luar di atas langit-langit Ember City. Dan didorong oleh keyakinan itu, ia nekat melakukan eksplorasi ilegal untuk mencari celah keluar dari kota bawah tanah ini. Hingga akhirnya ia tewas dieksekusi oleh medan berbahaya. Sang bibi pun sengaja mengubur fakta ini agar Lina tak mengulangi kesalahan fatal yang sama. They're taking the box to the mayor. Di tengah jalur pulang, Lina berpapasan dengan temannya yang bernama Lizzie. Saat berinteraksi, mata Lina menangkap keanehan pada tas bawaan Lizzie
yang berisi jatah makanan kaleng mewah berskala langka yang karena terus diinterogasi oleh Lina, Lizzie akhirnya mengaku bahwa komoditas ilegal tersebut disuplai oleh pacarnya dan tepat di momen pengakuan itu, Lover muncul di lokasi untuk menjemput Lizzie. Hingga begitu mengamati postur dan gaya berjalannya, Lina langsung mengunci kesimpulan bahwa pria pincang yang ia lihat melarikan diri di terowongan raksasa sebelumnya adalah Lover. Kecurigaannya pun terbukti benar. Lina segera mengordinasikan pergerakan bersama Don untuk kembali menyusup ke dalam terowongan raksasa tersebut. Kali ini, di ujung koridor rahasia itu, mereka menemukan sebuah ruang bunker logistik yang sangat besar. Dan saat mereka melihat sekeliling, mereka melihat wali kota Ember City sedang tertidur pulas bersama pasokan makanan yang bisa membuat seluruh warga kota kemerkaan jika mereka dibagi makanan tersebut. Mereka pun akhirnya mengamankan diri di rumah Lina untuk menyusun rencana darurat. Seperti biasa, Lina memutar kembali rekaman audio peninggalan ayahnya sebagai kamuflase suara untuk menidurkan adiknya. Namun kali ini, Don mengamati frekuensi audio tersebut secara lebih detail dan dengan instingnya, Don mendeteksi ada modulasi suara tersembunyi dan transmisi frekuensi lain yang aktif di latar belakang rekaman pita suara tersebut. Hingga setelah menganalisis frekuensi audio itu berulang kali, Don menangkap sebuah fakta mengejutkan, yaitu suara intervensi di latar belakang rekaman pita suara itu ternyata adalah suara ayahnya sendiri. Dan di detik-detik akhir rekaman terdengar pelafalan nama Loris Harrow yang merupakan nama ayah Don. Kini kepingan teka-teki masa lalu itu pun mulai terhubung. Ayah Don ternyata adalah mantan partner ayah Lina yang puluhan tahun lalu nekat melakukan eksplorasi ilegal ke Dark Place untuk mencari celah evakuasi dari Ember City. Logika Don pun akhirnya memahami alasan mengapa ayahnya selama ini selalu bersikap protektif dan melarang keras dirinya mendekati area generator kota. Don pun langsung menemui ayahnya dan menuntut konfirmasi penuh dari ayahnya mengenai kronologi ekspedisi masa lalu tersebut demi mematangkan rencana penyelamatan massal seluruh warga kota. There is an exit. I don't know anything, and neither do you. They didn't, Dad. I have proof. Di lokasi lain, Lina bergerak taktis, mencoba menyebarkan bukti kejahatan penimbunan logistik oleh wali kota kepada publik. Namun, birokrasi kota bergerak lebih cepat. Pengaruh politik wali kota telah mencuci otak aparat, yang membuat Lina justru dituduh menyebarkan rumor palsu, ditangkap, dan langsung diseret menghadap wali kota. Saat diinterogasi di ruang kerja wali kota, fokus mata Lina terkunci pada sebuah liontin logam yang disimpan di saku sang pejabat. Sebab ukiran pada liontin itu memiliki pola geometris yang identik dengan simbol di atas kotak logam misterius miliknya. Hingga tepat di tengah ketegangan interogasi, pemadaman listrik massal kembali menghantam kota yang membuat seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Lina pun memanfaatkan seperkian detik kebutaan massal itu untuk merenggut paksa liontin dari saku baju wali kota, lalu melarikan diri lewat jendela. Get her. Is he here? Setelah situasi aman, Lina dan Don bergegas mengamankan diri menuju koordinat terowongan bawah tanah yang dulu gagal ditembus oleh ayah mereka. Dan di ujung area terlarang tersebut, mereka menemukan sebuah instalasi mesin pengebor mekanis raksasa, peninggalan para insinyur pendiri kota. What is this all about? We'll be late. Dengan seluruh aparat kota yang menutup jalur mundur mereka, tak ada opsi lain selain mengaktifkan mesin bor tersebut. Unit bor raksasa itu pun menderu, menjebol barisan beton, dan membawa mereka meluncur turun jauh lebih dalam ke kerak bumi. Hey, that stuff, cover it. That is... They started singing. Don dan Lina
Kemudian mencoba mencocokkan struktur liontin curian milik wali kota dengan kompartemen rahasia di dalam kotak logam misterius. Mekanisme internalnya terkunci pas, dan ketika digabungkan, kedua objek itu mengaktifkan sebuah instruksi visual baru berupa simbol sirkuit generator utama dan langsung mengunci kesimpulan akses evakuasi keluar dari Ember City terintegrasi langsung dengan jantung mekanisme generator utama kota. Mereka kemudian memutuskan untuk melakukan manuver nekat dengan menyusup kembali ke area kota yang sedang dijaga ketat. Lina menjemput adiknya lalu bersama Don. Mereka menerobos barisan pengaman menuju ruang generator level terbawah. Namun sesampainya di sana, gerbang generator berlapis baja tetap terkunci rapat tanpa celah. Hey, where is it? Lina membuka kembali cetak biru melingkar dari dalam kotak logam, kemudian mencocokkan detailnya dengan instrumen panel generator. Ia menyadari bahwa peta melingkar tersebut bukanlah peta geografis biasa, melainkan instruksi manual navigasi ruangan. Mengikuti cetak biru tersebut, mereka menggeser sebuah lemari arsip raksasa dan menemukan akses pintu hidrolik di baliknya. Juga tepat di tengah ruangan terdapat sebuah roda kemudi kuno terbuat dari besi cor. Dan begitu Don memutar roda kemudi tersebut secara paksa, sistem hidrolik kuno seketika aktif yang memicu pergeseran dinding beton dan membuka akses menuju area yang belum pernah terpetakan di Ember City. Dan di balik dinding itu, kita pun bisa melihat sebuah sungai bawah tanah berarus deras. Hingga di detik berikutnya, salah satu kompartemen loker besi meluncur turun secara otomatis, jatuh ke air dan mengapung berfungsi sebagai perahu evakuasi darurat. Namun, kegembiraan mereka terputus saat melihat loker tersebut terseret arus menuju sebuah unit silinder pemutar raksasa dan langsung hancur berkeping-keping akibat tekanan mekanis. Lina pun menyadari visualisasi mengerikan ini, yaitu roller penghancur arus inilah yang puluhan tahun lalu mengeksekusi ayahnya hingga tewas. Berdasarkan analisis debit air, Don menyusun rencana taktis jika mereka bisa merekayasa sistem kontrol untuk menaikkan volume air sungai hingga melewati batas ambang roller. Perahu mereka bisa melompati mesin pembunuh tersebut dengan selamat. Mereka pun kemudian menyisir peta dan menemukan ruang kontrol katup air. Namun, pintunya dilengkapi kunci enkripsi mekanis. Lina menggunakan liontin wali kota sebagai kunci master, memasukkannya ke slot pintu, dan sistem pun berhasil ditembus. Di dalam ruang kontrol, mereka mulai menarik tuas dan mengaktifkan seluruh sirkuit air berdasarkan instruksi cetak biru. Set water. Hey, who's next? Mekanisme roller itu pun mulai bergeser dan volume air sungai melonjak drastis. Namun, beban kerja hidrolik yang masif memicu lonjakan arus pendek pada generator utama Ember City. Meteran listrik kota meledak massal, barisan lampu kota pecah beruntun dan kegelapan permanen resmi mengurung Ember City bersamaan dengan banjir bandang yang mulai menenggelamkan sektor pemukiman. Melihat kehancuran sistem kotanya, wali kota pun tentu diserang kepanikan. Ia mengunci diri di dalam bunker makanan rahasianya untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun, pergeseran struktur tanah akibat banjir memicu masuknya makhluk mutasi raksasa dari Dark Phase ke dalam bunkernya. Sang bebenguk wali kota pun akhirnya tewas dieksekusi oleh monster itu di dalam ruang penimbunannya sendiri. Di ruang kontrol air, mentor pipa Don berhasil tiba di lokasi untuk memberikan dukungan teknis. Tekanan arus air yang terlalu tinggi membuat tuas kontrol tak bisa mengunci otomatis. Tuas tersebut harus ditahan secara manual dengan tenaga fisik agar aliran air tetap stabil. Menyadari sisa waktu mereka sangat sempit, Don mendesak sang mentor untuk ikut evakuasi. Namun, sang mentor memilih bertahan menahan tuas demi mengamankan jalur pelarian generasi penerus mereka. Lina, Don, dan sang adik kemudian melompat ke dalam loker perahu darurat dan arus raksasa pun melesatkan mereka melewati batas roller yang berhasil diturunkan posisinya oleh sang mentor sebelum akhirnya sang mentor tewas akibat kelelahan dan terjangan air.
Kini, perahu darurat mereka meluncur deras menembus jaringan pipa vertikal yang gelap, melewati seluncuran batu, hingga akhirnya terhempas di sebuah gua penampung terdalam. Mereka lalu menyusuri jalan setapak, mendaki, hingga menangkap seberkas pancaran cahaya dari kejauhan. Namun, sesampainya di ujung tebing, pandangan mereka hanya mendapati langit gelap gulita. Mereka mengira jika pencarian ini telah gagal total. Namun beberapa jam kemudian, sebuah transisi alami terjadi. Garis cakrawala perlahan memancarkan fajar dan matahari terbit sepenuhnya, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah hidup mereka, Lina juga Don menyaksikan langit biru, vegetasi hijau, dan matahari bumi yang sesungguhnya. Dan kini mereka pun telah resmi kembali ke permukaan bumi yang telah pulih total dari radiasi masa lalu. Saat sedang melakukan pemetaan area sekitar, Don menemukan sebuah celah rekahan vulkanik vertikal yang sangat dalam dan begitu mengintip ke bawah. Ia menyadari lubang tersebut menembus langsung ke langit-langit kubah Ember City. Lina segera mengambil tindakan. Ia menulis sebuah instruksi ke selembar kertas mengenai rute evakuasi terowongan air, membungkusnya pada seonggok batu menggunakan kain, lalu melemparkannya jatuh ke dalam lubang udara tersebut. Paket instruksi itu pun jatuh tepat di perimeter dalam Ember City yang gelap dan berhasil dievakuasi oleh ayah Don. Hingga saat membaca instruksi tertulis dari anaknya, Loris pun tersenyum bangga sebab ambisi sains yang selama puluhan tahun gagal ia eksekusi bersama ayah Lina akhirnya berhasil dituntaskan secara sempurna oleh generasi mereka. Pada akhirnya, film ini bukan hanya sekadar cerita tentang bertahan hidup di bawah tanah, melainkan tentang keberanian untuk mempertanyakan batas-batas yang mengurung kita. Ketika instruksi dari masa lalu sempat terlupakan oleh keserakahan, rasa ingin tahu dua anak remaja ini berhasil menuntun umat manusia keluar dari kegelapan menuju fajar yang baru. Segitu saja untuk video kali ini, like dan subrek jika kalian menyukainya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Abrai Seprakanca Kru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda. Dan bye.